Kita coba contohnya itu adalah bagaimana melatih perseptron untuk operasi N. Di mana dalam operasi N itu inputnya ada 2, misalkan di sini inputnya ada 2, outputnya ini outputnya. Inputnya kalau inputnya 00 maka outputnya 0, inputnya 01, outputnya 0. Nah, ini adalah data training yang kita miliki. Data training, masih ingat data training? Data training itu adalah sebuah data di mana dia punya variabel input dan satu field yang dipakai sebagai variabel output atau kelas. Ini data training. Di mana dalam data training itu sudah diketahui nilainya. Nilai realnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ingin membangun jaringan saraf. Jaringan saraf, kalau kita gambarkan di sini outputnya 1, berarti kita butuh 1 neuron saja. Ya, ini adalah Y, inputnya ada 2, X1 dan X2. Nah, misalkan di sini kita set threshold-nya berapa gitu. Nah, yang terpenting adalah berapa sih nilai W1 dan W2 sehingga output ini benar seperti ini. Bahwa kalau ada input 00 maka hasilnya 0. Jadi kalau ada input 01 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Ini sudah diketahui, input dan output sudah diketahui. Berarti permasalahannya kan bagaimana menentukan nilai W1 dan W2 yang tepat. Itu adalah prinsip dari melatih perseptron tadi. Jadi menentukan W1 dan W2 yang paling tepat. Sehingga ini terpenuhi. Oke. Ini contoh proses dari pembelajaran. Misalkan tadi threshold-nya kita beri 0,2. Nah, parameter ini itu harus ditetapkan sebelum melakukan proses pelatihan ya, pembelajaran. Jadi kita harus menetapkan dalam proses pembelajaran itu threshold-nya dan learning rate-nya. Learning rate-nya. Nah, proses itu akan diulang sebanyak jumlah epoch tertentu. Epoch itu apa? Epoch itu adalah satu rangkaian dataset. Jadi kalau kita punya dataset ini kan ada satu, datanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka satu epoch itu adalah sama dengan satu rangkaian ini. Rangkaian dataset. Ini datasetnya, ini inputnya, ini outputnya. Oke, ya. Diulang lagi dengan dataset yang sama. Diulang lagi dengan dataset yang sama. Nah, proses ini dilakukan sampai kondisi konvergen. Konvergen itu kapan? Konvergen itu adalah satu kondisi di mana error untuk seluruh nilai dalam satu epoch ini itu sama dengan 0. Ini semuanya sudah sama dengan 0. Maka kondisi ini disebut dengan kondisi yang konvergen. Nah, hasil bobot yang diperoleh pada kondisi konvergen ini, misalkan di sini diperoleh W1-nya itu 0,1, W2-nya 0,1, ini adalah hasil akhirnya. Sehingga kalau kita punya data seperti ini, kita bisa gambarkan atau kita bisa
bentuk sebuah jaringan saraf yang mempunyai dua input, X1, X2, outputnya Y, dengan threshold 0,2, di mana nilai W1-nya itu adalah 0,1 dan W2-nya adalah 0,1. Ini adalah bentuk jaringan saraf yang bersesuaian dengan input yang dilatih ini. Oke. Nah, sekarang proses pembelajarannya seperti apa? Dimulai dengan menentukan bobot awal dulu. Jadi bobot awalnya misalkan 0,3 untuk W1, 0,1 untuk W2. Nah, kita mulai proses aktivasi. Jadi dengan input, kita ambil input dari baris pertama dataset yang kita miliki. Bobotnya kita berikan bobot awal W1, W2. Lalu kita cari outputnya dengan menggunakan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu kan mengalihkan setiap input X1 dengan W1, 0 kalikan 0,3, 0 kalikan 0,1, hasilnya kan 0, kemudian dikurangi dengan threshold. Thresholdnya di sini 0,2. 0 dikurangi 0,2 kan hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, maka outputnya adalah 0. Kita menggunakan fungsi di sini, fungsi step. Nah, inputnya 0, outputnya realnya adalah 0, output yang seharusnya itu adalah 0. Ini dari dataset yang kita miliki tadi. Dan outputnya 0, 0, 0, 1. Di sini nilainya 0. Nah, lalu kita hitung errornya. Errornya di sini YD, output yang diinginkan, dikurangi dengan output real, itu sama dengan 0. Karena errornya 0, berarti sudah benar, output itu sudah benar. Tidak perlu dirubah. Sehingga kita dapatkan bobot akhirnya itu adalah tetap. Atau kalau kita masukkan ke rumus ini tadi, ya, bahwa bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah dengan faktor pengoreksi, di mana faktor pengoreksi itu adalah alfa learning rate dikalikan nilai X dikalikan dengan error. Sehingga bisa juga saya tuliskan di sini W1 itu sama dengan W1 yang lama, W1 yang lama ini ditambah dengan alfa dikalikan X1 dikalikan dengan W1 yang lama 0,3 ditambah dengan alfa, alfanya 0,1 dikalikan dengan X1, X1-nya 0, errornya 0. Ini 0,1 kali 0 kali 0 kali 0, kan sama dengan W1 yang lama, jadi tidak berubah. Dengan cara yang sama, kita juga hitung W2. Jadi W2 itu sama dengan W2 yang lama min 0,1 ya, ditambah dengan ya, alfa 0,1 dikalikan dengan X1, X1-nya 0 dikalikan dengan error. Jadi dia tetap min 0,1. Lalu hasil ini, hasil dari bobot ini, jadi kita pakai untuk menghitung proses dari data yang kedua. Ini tadi baru data yang pertama ya. Data yang pertama, data yang kedua sekarang.
Data yang kedua, bobotnya itu kita ambilkan dari sini. Seperti ini. Jadi nilai 0,3 min 0,1 diperoleh dari nilai bobot yang dihasilkan dari perhitungan data yang pertama. Sedangkan yang data yang pertama ini itu kita peroleh dari random tadi, bobot awal. Terus setelah ini selesai, kita ke data yang ketiga. Jadi ini mengerjakannya per baris ini. Tidak bisa langsung, jadi satu baris. Kemudian di sini sama, misalkan hasilnya ini kita pakai di sini. Nah, di sini ada error. Errornya, errornya -1. Karena errornya -1, maka bobotnya diturunkan. W1 jadi 0,2, sedangkan W2-nya dia ternyata tetap. Nah, nilai ini itu dikopikan ke sini. Kita pakai untuk mengerjakan yang data yang keempat. 0,1. Nah, di sini ada error lagi, errornya 1. Maka dia dinaikkan lagi. Dari 0,2 dinaikkan sebesar epoch. Sebesar learning rate-nya, learning-nya 0,1. Jadi dari 0,2 ditambah 0,1. Rumusnya ini, kita gunakan rumus ini, kita masukkan ke rumus ini. Sedangkan ini juga dinaikkan. Begitu. Dan seterusnya, kalau ini sudah semua, sudah satu epoch selesai, dicek di sini errornya. Nah, ternyata errornya tidak semuanya 0, maka harus diulang lagi satu epoch. Diulang lagi, ngulangnya nggak boleh satu data saja, tapi satu epoch, satu set. Diulang terus, diulang sampai semuanya nilainya 0. Nah, ini adalah proses untuk mendapatkan bobot dari sebuah model jaringan saraf yang kita susun berdasarkan data training. Kita akan contoh kasus. Ini kita ingin menggunakan jaringan saraf tiruan untuk membedakan antara buah apel dan buah pisang. Dengan variabel itu kita menggunakan variabelnya ada 2, yaitu panjang dan lebar. Jadi misalkan kalau ada buah yang dia panjang, kemudian lebarnya sedang, maka dia adalah pisang. Kemudian panjang, pendek, dia pisang. Jadi kalau pendek-pendek, maka dia apel. Ini data training yang kita miliki. Nah, dari data training ini, kita ingin membangun jaringan saraf. Maka langkah pertama, karena di sini bentuknya adalah berupa kategorical, kita nominalkan terlebih dahulu data yang seperti ini. Ya. Jadi kita rubah, misalkan apelnya kita beri 0, pisangnya kita beri 1, lalu pendek 0, sedang 1, panjang 2, sehingga data yang kita miliki dia menjadi panjang itu 2 ya, jadi 2, pendeknya 0, sedang 1, pendek 0, 0. Nah, ini outputnya itu adalah 0 dan 1. Nah, outputnya ini 1, 1, 0. Maka di sini data set ini mempunyai 2 input dan 1 output. Kalau ini kita implementasikan di dalam sebuah jaringan saraf,
kita akan membangun sebuah jaringan saraf yang seperti ini. Jadi punya dua input, satu output. Misalkan kita beri thresholdnya itu adalah 1, maka permasalahannya adalah bagaimana, berapa besar output B1, B2-nya. Dimana X1-nya bisa ini 21 atau 20, 00. Maka setelah kita lakukan proses pembelajaran, kita bisa dapatkan berapa besar B1 dan berapa besar B2. Jadi kita melakukan pembelajaran untuk mendapatkan nilai W1, W2. Nah, setelah nilai W1, W2 kita peroleh, nanti kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau ada buah yang panjangnya sedang, berarti X1-nya itu adalah 1, dan lebarnya sedang, X2-nya adalah 1, maka dia termasuk buah apa? X1-nya 1, X2-nya 1. Dengan nilai bobot tertentu kita bisa nanti menghasilkan nilai Y, apakah dia 0 atau 1. Kalau 0 dia berarti apel, kalau 1 dia berarti pisang. Kasus yang sama, misalkan dia juga bisa dipakai untuk menentukan seseorang itu mempunyai hipertensi atau tidak berdasarkan variabel umur, kegemukan. Nah, outputnya di sini hanya 2 ya, tidak dan ya. Umur itu dibagi menjadi 3 nilai, muda, paruh baya, tua, kegemukan, gemuk, sangat gemuk, gemuk. Nah, ini caranya bersama nanti. Jadi kita harus ubah dulu dia menjadi angka-angka. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita harus menentukan berapa sih nilai dari B1 dan B2 dengan menggunakan proses pembelajaran. Seperti itu. Kita lanjutkan nanti ke yang berikutnya untuk yang multi layer. Jadi yang pertemuan sekarang saya cukupkan sampai dengan pembelajaran single layer atau perseptron.